gambarnya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada gambar apa saja ya? Hewan apa ini? Benar, ada hewan kelinci dan ada siput. Apa ya perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Nah, apa sih perbedaannya alat gerak dari kelinci dan siput? Ya, kelinci bergerak dengan menggunakan kakinya. Kalau siput bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Nah, hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada hewan yang disebut dengan kelompok vertebrata, ada kelompok hewan invertebrata. Kelompok hewan vertebrata itu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa saja hewan vertebrata? Ada kelinci, kucing, burung, ular, ikan, katak, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa? Ada cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut. Jadi bedanya vertebrata itu punya tulang belakang, kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, meskipun ada dua kelompok hewan ini, tapi pada umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Nah, coba contoh nih, lihat. Di sini ada si kucing nih. Si kucing bilang, "Hei semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak kita sama-sama menggunakan kaki ya." "Iya kucing," kata dia. Nah, di sini semut adalah hewan invertebrata, sedangkan kucing adalah hewan vertebrata. Tapi kedua hewan ini alat geraknya sama, yaitu kaki. Sama dengan burung dan kupu-kupu. Burung itu adalah hewan vertebrata. Alat geraknya menggunakan sayap. Kalau kupu-kupu itu invertebrata dan alat geraknya sama dengan burung, yaitu sayap. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh vertebrata dan invertebrata. Loh, kok di sini ada gambar orang, ada gambar manusia? Iya, manusia itu termasuk vertebrata, tapi bukan hewan ya. Hewan-hewan yang ini nih yang vertebrata. Ada gorila, ada kucing, kelinci, kambing, kemudian di ini ada lumba-lumba, bunglon, ular, ada anjing, ada tikus, ada ikan, ada katak, ada penguin, dan ada burung. Kalau invertebratanya ada belalang, ada laba-laba, ada capung, ada kupu-kupu, cacing, siput, kemudian ada kepiting, ada udang atau lobster, ada juga gurita. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar siput. Siputnya bilang kalau dia itu bergerak menggunakan dengan otot perut. Nah, sedangkan ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur itu bergerak dengan tentakel. Kedua hewan ini termasuk kelompok hewan invertebrata atau tidak punya tulang belakang. Nah, coba ya. Di sini ibu punya gambar. Kalian perhatikan gambar-gambar ini. Nah, di sini ada 4 jenis gambar. Nah, ada 4 ya. Ini semua merupakan gambar ilustrasi, tapi beda jenisnya. Semua gambar ilustrasi keempatnya, tapi berbeda jenisnya. Jenis gambar ilustrasi itu dibagi jadi 4. Ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif. Kalau gambar realis itu gambarnya memang dibuat sesuai kenyataan yang aslinya. Kalau karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Misalnya kepalanya jadi lebih besar, itu kan dilebih-lebihkan ya. Padahal sebenarnya ukuran kepala kan tidak lebih besar dari tubuh. Kartun, kalau kartun itu gambar untuk menghibur atau gambarnya yang berisi humor. Dan satu lagi gambar dekoratif. Ini gambar untuk menjadikan
bentuk benda lebih indah. Nah, ini contoh gambar realis. Di sini, gambar realis adalah gambar yang seperti suasana aslinya. Ini ada suasana seperti sedang di pasar. Nah, ini gambar karikatur. Nah, ini ada karikatur Pak Habibie. Tapi lihat di sini, kepalanya Pak Habibie digambar dengan lebih besar. Ini kan melebih-lebihkan. Nah, ini namanya gambar karikatur. Kepalanya lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Kemudian ada gambar kartun. Nah, kalian pasti tahu ya gambar kartun seperti ini contohnya. Ada gambar dekoratif, itu gambar yang untuk menjadikan sesuatu benda menjadi lebih indah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kamu masih ingat nggak? Apa sih itu ide pokok? Nah, betul. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf atau suatu teks. Ide pokok itu menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Jadi di sebuah paragraf itu, untuk membuat satu paragraf itu harus ada ide pokoknya. Apa yang mau diambil dari seluruh paragraf baru dari ide pokok itu bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang banyak atau disebut dengan kalimat pengembang. Langkah-langkah mengembangkan sebuah ide pokok. Coba diperhatikan. Pertama, untuk mengembangkan ide pokok, kita harus tentukan dulu apa sih topik yang akan diambil dari paragraf tersebut. Nah, kemudian setelah diambil topiknya, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Nah, baru setelah itu buat kalimat yang isinya ide pokok. Nah, setelah buat kalimat yang berisi ide pokok atau disebut dengan kalimat pokok ya, kalimat yang berisi ide pokok itu disebut dengan kalimat pokok. Setelah itu baru mengembangkan kalimat ide pokok menjadi beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang hasil pengembangan dari ide pokok ini disebut dengan kalimat pengembang. Nah, setelah itu baru disusun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.